Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom nama budaya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang program linear metode simplex. Nah, sebelum saya memulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yaitu saya sendiri, Niputu Cahaya Dewi, nomor absen 1. Yang kedua ada Nimade Erlini Wiyanti, nomor absen 7. Yang ketiga ada Niluh Gederina Purniantari nomor absen 14. Yang keempat ada Grace Happy Elvina Sitorus nomor absen 17. Dan yang terakhir ada Niputu Devi Patricia nomor absen 27. Nah, soal pertama yaitu seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap adalah 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah. Nah, yang pertama kita akan mencari fungsi kendala dulu dengan cara membuat sebuah kolom yang akan membantu kita. Nah, saya memisahkan sepeda gunung adalah X, sepeda balap adalah Y. Nah, untuk unitnya, karena pedagang ingin membeli 25 unit, maka saya akan menaruh angka 25 di sini. Nah, untuk harga sepeda gunungnya adalah 1.500.000, tapi saya kecilkan menjadi 1.500, dan sepeda balap juga saya akan kecilkan menjadi 2.000. Nah, untuk modalnya, pedagang tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Nah, maka diperoleh fungsi kendala yang pertama, yaitu fungsi unit X plus Y kurang dari sama dengan 25, dan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Nah, nilai angka 3X plus 4Y ini saya dapatkan dengan cara menyederhanakan 1.500 ini dibagi menjadi 500. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 dengan keuntungan sepeda gunung dan keuntungan sepeda balap yaitu dengan rumus Z sama dengan 500X plus 600Y. Nah, langkah pertama yaitu kita akan merubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Nah, di sini ada 3 fungsi, yaitu 2 fungsi untuk fungsi kendala dan 1 untuk fungsi tujuan. Nah, di sini angkanya masih pertidaksamaan. Kita akan berubah dengan menambahkan variabel bantu yaitu R. Dan berubah menjadi X plus Y plus R sama dengan 25. Begitupun juga dengan variabel yang kedua. Tetapi angka variabelnya tidak boleh sama. Yang pertama R dan yang kedua saya akan menggunakan angka S, huruf S. Nah, dan akan berubah menjadi 3X plus 4Y plus S sama dengan 84. Nah, untuk yang variabel ketiga, kita akan memindah ruaskan ke sebelah kiri. Dan angkanya akan menjadi min, yaitu min 500X, min 600Y plus Z sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua yaitu kita akan membuat suatu tabel bantu atau matriks. Kita sudah memperoleh 3 variabel ini. Dan kita akan tinggal memasukkan ke tabel yang sudah tersedia di bawah ini. Nah, yang pertama, X yaitu variabel pertama X-nya adalah 1. Dan kita akan masukkan ke tabel yaitu 1. Variabel kedua, X-nya adalah 3. Dan variabel ketiga, X-nya adalah min 500. Nah, untuk Y, variabel pertama adalah 1, variabel kedua adalah 4, dan variabel ketiga adalah min 600. Dan untuk R, di variabel pertama ada 1, dan di variabel kedua tidak ada R. Maka R-nya adalah 0, begitupun dengan variabel ketiga. Nah, untuk S, di variabel pertama S tidak ada, maka dari itu adalah 0. Dan di variabel kedua S ada 1. Di variabel ketiga S tidak ada maka dari itu hasilnya adalah 0. Untuk Z, di variabel pertama dan kedua tidak ada, maka 0, dan di variabel ketiga adalah 1. Untuk hasil di variabel pertama ada 25, di variabel kedua ada 84,
dan variabel terakhir adalah 0. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Erlin. Kepada Erlin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima D. Erlin Dewianti, nomor absen 7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Cahya, mengenai contoh kasus atau soal yang pertama. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah 3A, di mana kita akan disuruh menemukan pivot kolom atau kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Maksud dari elemen baris terakhir paling negatif yaitu kita tinggal lihat saja di bagian akhir dari setiap kolom yang ada, yaitu dimana jumlahnya yaitu minus 500.000, minus 600.000, 0, 0, 1, 0. Kita cari aja elemen baris terakhir yang paling negatif. Maka kita akan menemukan elemen baris terakhir paling negatif yaitu minus 600.000, di mana terletak di kolom Y. Ini merupakan pivot kolom. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 3B, kita akan disuruh menemukan rasio, di mana rasio merupakan hasil dibagi dengan elemen pivot kolom, di mana elemen pivot kolom sudah kita tentukan tadi yaitu terletak di kolom Y, sedangkan hasil sudah tertera masing-masing di kolom tersebut. Langsung saja kita bagi antara hasil dibagi dengan elemen pivot kolom. 20 yang pertama, baris yang pertama yaitu 25 dibagi dengan 1, yaitu rasionya 25. Yang kedua yaitu 84 dibagi dengan 4, hasil rasionya yaitu 21. Dan yang terakhir yaitu 0 dibagi dengan minus 600.000, yaitu hasilnya 0. Maka dari itu kita sudah menemukan rasionya. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 3C, kita akan disuruh menemukan pivot baris, di mana pivot baris merupakan baris dengan rasio positif terkecil. Baris yaitu yang memanjang, di mana kita tentukan baris dengan rasio positif terkecil. Kita lihat rasionya, rasio yang paling terkecil yaitu 21. Mengapa tidak 0? Karena 0 merupakan titik tengah antara batas antara negatif ketemu dengan positif. Maka dari itu kita tidak pakai 0, kita pilih saja antara 25 dan 21, yang terkecil yaitu 21. Maka dari itu ini merupakan pivot baris. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 3D, kita akan disuruh menemukan pivot elemen, di mana pivot elemen merupakan perpotongan pivot kolom dan pivot baris. Kita sudah menemukan pivot kolom dan pivot barisnya, yaitu pivot kolom ada di kolom Y, dan pivot barisnya yaitu ada di baris kedua dengan rasio 21. Lalu kita tarik garis saja, kita akan menemukan bahwa pivot kolomnya yaitu 4, di mana perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris yaitu 4. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rina. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nilo Gede Rina Penantari, nomor absen 14 dengan NIM 2015613069. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pembahasan dari program linear metode simplex. Dari yang ditemukan dari teman saya yaitu langkah yang ketiga, di mana ini merupakan kolom, pivot kolom, dan garis menyampingnya yang kedua ini merupakan baris pivot baris, dan gabungan antara pivot kolom dan pivot garis ini terdapat pivot elemen yaitu 4. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 4A, kita akan melakukan transformasi baris di mana pivot elemen dijadikan 1. Jadi, yang di sini kita ketahui ini merupakan pivot kolom, dan baris yang kedua ini merupakan pivot baris. Jadi,
di mana pivot elemen yang kita temukan yaitu 4, di mana di sini kita akan menjadikan 4 ini dengan nilai menjadi nilai 1 dengan cara transformasi atau 2, yaitu kita dapat mengubah 4 ini dengan cara dibagi 1/4 dibagi 4, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasilnya berupa 1 pada pivot elemen. Begitupun dengan dengan baris yang lainnya, angka yang lainnya, yaitu di mana 1/3 dibagi 3, maka kita akan mendapatkan hasilnya 3/4. Dan untuk kolom R, yaitu di mana 1/4 dikali 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Begitupun juga kolom S, yaitu di mana 1/4 dikali 1, kita akan mendapatkan hasilnya 1/4. Begitu juga dengan kolom Z, di mana 1/4 dikali 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk bagian kolom hasil, 1/4 akan kita kalikan dengan 84, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 21, seperti itu. Dan untuk langkah yang kedua yaitu 4B, di mana kita akan melakukan transformasi baris, di mana pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Jadi, pada bagian ini kita akan melakukan transformasi pada pivot baris yang pertama dan pivot baris yang ketiga, yaitu dengan yang pertama, di mana transformasi pertama ditambah -1 kali baris yang kedua. Jadi, untuk menjadikan 1 ini menjadi nilai 0, kita dapat menggunakan cara dengan menambahkan atau mengurangkan. Misalnya ini 1, berarti kita akan mengurangkan atau menggunakan -1. Kenapa tidak dikalikan 0? Karena jika dikalikan 0 itu memang tidak boleh. Jadi, untuk mendapatkan hasilnya 0, kita dapat menggunakan cara ditambahkan 1 atau dikurangkan 1, tergantung dengan angka yang terdapat pada kolom tersebut. Jadi, untuk yang pertama yaitu di mana -1 dikali 3/4 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya berupa 1/4. Dan untuk kolom yang Y, yaitu di mana -1 dikali 1 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk kolom yang R, yaitu di mana -1 dikali 0 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya 1. Dan untuk kolom S, yaitu di mana -1 dikali 1/4 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya -1/4. Begitu juga dengan kolom Z, yaitu di mana -1 dikali 0 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Begitu pula juga dengan bagian kolom hasil, yaitu di mana yang pertama -1 dikali 21 ditambah 25, maka kita akan mendapatkan hasilnya 4. Dan untuk transformasi pada kolom yang ketiga, kita di sini menggunakan di mana nilai negatif yang paling kecil pada kolom ini yaitu -600.000. Jadi, untuk menjadikan -600.000 ini agar menjadi nilai 0, maka kita akan menambahkan dengan 600.000. Jadi, transformasi baris 3 yaitu dengan cara ditambah 600.000 dikali kolom
baris kedua, yaitu di mana pada kolom X 600.000 dikali 3/4 ditambah min 500.000, maka kita akan mendapatkan hasil min 50.000. Dan untuk kolom yang Y, yaitu di mana 600.000 dikali 1 ditambah min 600.000, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk kolom yang R, yaitu di mana 600.000 dikali 0 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk bagian kolom S, yaitu di mana 600.000 dikali 1/4 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 150.000. Dan untuk kolom Z, yaitu di mana 600.000 dikali 0 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya 1. Dan untuk bagian kolom hasil, yaitu di mana 600.000 dikali 21 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 12.600.000. Jadi, di sini di bagian kolom akhir, kita fokus pada bagian kolom akhir. Karena di sini masih terdapat min atau tanda min, nilai min pada kolom X, yaitu min 50.000, maka jika masih ada nilai variabel yang bersifat negatif, maka kita akan mengulangi langkah yang ketiga dan yang keempat, sehingga untuk hasil akhirnya itu kita akan menemukan nilai yang positif. Jadi untuk selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karena jika dikalikan 0 itu memang tidak boleh. Jadi untuk mendapatkan hasilnya 0, kita dapat menggunakan cara ditambahkan 1 atau dikurangkan 1. Tergantung dengan angka yang terdapat pada kolom tersebut. Jadi untuk yang pertama, yaitu di mana min 1 dikali 3/4 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya berupa 1/4. Dan untuk kolom yang Y, yaitu di mana min 1 dikali 1 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk kolom yang R, yaitu di mana min 1 dikali 0 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya 1. Dan untuk kolom S, yaitu di mana min 1 dikali 1/4 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya min 1/4. Begitu juga dengan kolom Z, yaitu di mana min 1 dikali 0 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Begitu pula juga dengan bagian kolom hasil, yaitu di mana yang pertama min 1 dikali 21 ditambah 25, maka kita akan mendapatkan hasilnya 4. Dan untuk transformasi pada kolom yang ketiga, kita di sini menggunakan di mana nilai negatif yang paling kecil pada kolom ini, yaitu min 600.000. Jadi, untuk menjadikan min 600.000 ini agar menjadi nilai 0, maka kita akan menambahkan dengan 600.000. Jadi, transformasi baris 3, yaitu dengan cara ditambah 600.000 dikali kolom baris kedua, yaitu di mana pada kolom X 600.000 dikali 3/4 ditambah min 500.000, maka kita akan mendapatkan hasil min 50.000. Dan untuk kolom yang Y, yaitu di mana 600.000 dikali
1 ditambah min 600.000, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk kolom yang R, yaitu di mana 600.000 dikali 0 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk bagian kolom S, yaitu di mana 600.000 dikali 1/4 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 150.000. Dan untuk kolom Z, yaitu di mana 600.000 dikali 0 ditambah 1, maka kita akan mendapatkan hasilnya 1. Dan untuk bagian kolom hasil, yaitu di mana 600.000 dikali 21 ditambah 0, maka kita akan mendapatkan hasilnya 12.600.000. Jadi, di bagian kolom akhir, kita fokus pada bagian kolom akhir, karena di sini masih terdapat min atau tanda min, nilai min pada kolom X yaitu min 50.000, maka jika masih ada nilai variabel yang bersifat negatif, maka kita akan mengulangi langkah yang ketiga dan yang keempat, sehingga untuk hasil akhirnya itu kita akan menemukan nilai yang positif. Jadi untuk selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gracia Belvina Sitorus, nomor absen 17. Dalam pembahasan ini, kita harus mencari pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemen. Di mana mencari pivot kolom yaitu kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kolom dengan baris terakhir paling negatif ialah kolom X, yaitu min 50.000. Maka pivot kolomnya ialah kolom X. Kemudian kita mencari pivot baris, di mana mencari pivot baris ialah baris dengan rasio positif terkecil. Di sini rasio merupakan pembagian dari hasil dengan pivot kolom. Yang pertama ialah 4 dibagi 1/4 sama dengan 16, 21 dibagi 3/4 sama dengan 28, dan 12.600 dibagi min 50.000 sama dengan min 252. Dari semua rasio ini, kita mencari rasio dengan baris positif terkecil, yaitu 16. Maka pivot barisnya ialah baris dengan rasio positif terkecil, yaitu 16. Kemudian pada kolom X, yaitu baris pertama, 1/4. Maka pivot elemennya ialah 1/4. Pembahasan selanjutnya ialah transformasi baris, di mana kita ingin mengubah pivot elemen dijadikan 1. Seperti yang sudah kita cari tadi, bahwa pivot elemennya yaitu 1/4. Pivot barisnya dibuat berwarna merah karena pivot baris ini adalah operasi baris yang akan menjadi acuan. Kita ingin mengubah pivot elemen yakni 1/4 menjadi 1, yaitu dengan menggunakan transformasi R1 dikali 4, di mana R1 ialah 1/4 dikali 4, maka hasilnya adalah 1. Setelah mengubah pivot elemen menjadi 1, seluruh baris pertama akan kita kalikan sama dengan pivot elemen tadi, yaitu 4. Di mana pivot elemen tadi ialah 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Yang kedua, 0 dikali 4 sama dengan 0. Yang ketiga, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian, min 1/4 dikali 4 sama dengan min 1. 0 dikali 4 sama dengan 0,
dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Setelah seluruh baris pertama kita kalikan dengan 4, maka hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita mencari pivot elemen, transformasi di mana selanjutnya pivot elemen ialah adalah pivot kolom perpotongan kita pivot jadikan kolom menjadi dan pivot baris. Kemudian Di transformasi sini kita selanjutnya dapat ialah melihat pivot kolom perpotongan jadikan antara 0 pivot kolom selain dan pivot pivot elemen. baris ialah Tadi pivot kolomnya yaitu X. Jadi yang akan kita ubah menjadi 0 adalah dan min 50.000. Kita menggunakan transformasi R2 ditambah min 3/4 dikali R1, di mana R2 yaitu 3/4 ditambah min 3/4 dikali 1, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk mengubah min 50.000 kita menggunakan transformasi R3 ditambah 50.000 dikali R1, di mana R3 sama dengan min 50.000 ditambah 50.000 dikali R1 yaitu 1, maka hasilnya sama dengan 0. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi. Perkenalkan, nama saya Niputi Devi Patricia, absen 27. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Grace. Nah, jadi sebelumnya, di sini kita lihat sudah ada tabel, namun nilai dalam tabel yang tadi dijelaskan oleh Grace sekarang sudah berbeda. Jadi kita bisa lihat, kolom pertama ada X dengan nilai 1, 0, 0. Ada kolom Y dengan nilai 0, 1, 0. Ada kolom R dengan nilai 4, negatif 3, dan 200.000. Kolom S nilainya negatif 1, 1, dan 100.000. Kolom Z dengan nilai 001. Ada kolom hasil dengan nilai 16, 9, dan 13.400. Dan kolom terakhir ada rasio, ini kita kosong ya. Jadi kita bisa lihat semua nilai X dan Y itu sudah positif ya. Dan baris terakhir juga sudah optimal. Kita bisa next. Kesimpulannya. Di sini kesimpulannya, ini X yang dimana merupakan bayangan sepeda gunung, itu hasilnya adalah 16. Dan Y yang merupakan bayangan sepeda balap, hasilnya adalah 9. Dan Z yang merupakan untung maksimumnya yaitu 13.400. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini sudah ada soal. Luas daerah parkir 1.760 meter. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter dan mobil besar 20 meter. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil itu 1.000 per jam dan mobil besar 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya di sini ada tabel agar kita bisa mempermudah ya untuk membedakan. Jadi diperoleh fungsi kendala yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 200. 4X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1760. X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0, di mana X merupakan banyaknya mobil kecil dan Y banyaknya mobil besar. Dengan fungsi tujuan, kita memaksimalkan Z sama dengan 1000X plus 2000Y ditambah 2000Y. Jadi sini sudah ada tabel dengan besar, ada keterangan, mobil, dan batas. Di sini ada besar dan kecil, itu daya tampung X
kecil Y, terus batasnya kurang dari 200, luasnya itu 4X, besarnya 4X, kecilnya 20Y, dan batasnya kurang dari sama dengan 1760, dan ada fungsi tujuan di mana mobil besar itu 1000, mobil kecil 2000. Ini bayar parkirnya itu yang tadi. Kita next. Kita masuk ke penyelesaian kasus dengan metode simplex, di mana langkah pertama kita akan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel slack atau variabel bantu, yaitu X ditambah Y sama dengan 200, kita tambah di sini R. Kita tambah sesuatu yaitu R. Berarti X tambah Y tambah R sama dengan 200. Lanjut, 4X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1760. Nah, di sini kita juga tambah S. Nanti dia akan menjadi 4X tambah 20Y tambah S sama dengan 1760. Nah, kita lanjut ke Z. Agar dia menjadi satu ruas, kita pindahkan X dan Y ke ruas kiri. Nanti dia akan menjadi negatif 1000X dikurang 2000Y ditambah Z sama dengan 0. Kita masuk langkah kedua, yaitu membentuk suatu tabel bantu atau matriks. Jadi di sini kita sudah ada tabel dengan kolom ada X, Y, R, S, Z, hasil, dan rasio. X tambah Y ditambah R sama dengan 200. Nanti kita isi di sini di baris kolom pertama ya, di sini itu kita isi X-nya 1, Y-nya 1, R-nya 1. Karena di sini tidak ada S, maka S-nya 0, Z-nya 0, dan hasilnya 200, dan rasionya kosong. Yang kedua, kolom yang kedua, maksud saya baris yang kedua, itu ada 4X. Jadi kita tulis X-nya 4, Y-nya 20, R-nya 0, dan S-nya 1, Z-nya 0, dan hasilnya 1760, dan rasionya kosong. Lanjut, kita masuk ke baris yang terakhir. Ini kita masukkan di kolom X itu negatif 1000. Di kolom Y negatif 2000, R-nya 0, S-nya 0, dan Z-nya 1, dan hasilnya 0, rasionya kosong. Halo, kembali lagi dengan saya di sini di pembahasan soal nomor 2. Nah, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menemukan pivot kolom dengan cara mencari negatif terbesar dari semua kolom. Nah, di sini adalah min 2000 merupakan negatif terbesar dan tempatnya adalah di kolom Y. Maka kolom Y merupakan kolom pivot kolom. Nah, yang selanjutnya, karena kita sudah menemukan elemen pivot kolom, maka dari itu kita akan mencari rasio dengan cara hasil dibagi dengan pivot kolom. Nah, 200 dibagi 1 sama dengan 200, 1760 dibagi 20 sama dengan 88, 0 dibagi min 2000 sama dengan 0. Nah, setelah menemukan rasio, kita akan menentukan pivot baris dengan cara mencarinya dengan rasio terkecil. Nah, di antara rasio ini, 88 merupakan nilai rasio terkecil. Maka dari itu, baris kedua adalah pivot baris. Nah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Erlin. Kepada Erlin, saya persilahkan. Halo, bertemu lagi dengan saya di pembahasan soal yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 3D,
kita akan disuruh menemukan pivot elemen, di mana pivot elemen merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris, di mana kita sudah menentukan tadi mengenai pivot kolom dan pivot barisnya, yaitu pivot kolomnya ada di kolom Y, sedangkan pivot barisnya ada di baris kedua dengan rasio 88. Maka langsung saja kita tarik garis untuk menemukan perpotongan antara pivot kolom dan pivot barisnya, yaitu 20. 20 merupakan pivot elemen karena merupakan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 4A. Kita akan disuruh untuk melakukan transformasi baris, di mana pivot elemennya, itu yang tadi 20 ini, nanti kita jadikan jumlahnya agar menjadi 1. Ini masih 20. Bagaimana caranya agar menjadi 1? Yaitu dengan kita kalikan dengan bilangan konstanta, yaitu 1/20. Kita kalikan pivot elemennya dengan 1/20. Ini baris yang kedua ini juga kita kalikan semuanya dengan 1/20 kecuali kolom-kolom pivot kolom yang lainnya, hanya pivot baris saja dan pivot elemen. Kita kalikan, lalu kita akan menemukan hasilnya, yaitu pivot elemennya akan berubah menjadi 1 dan yang lainnya akan menyesuaikan sesuai dengan yang dikalikan tadi dengan 1/20. Maka dari itu kita akan sudah menemukan bahwa sudah menjadikan pivot elemennya menjadi 1. Langkah selanjutnya yaitu langkah 4B, di mana kita akan disuruh melakukan transformasi baris atau pivot kolom. Kita jadikan 0, yaitu pivot kolom yaitu pivot selain pivot elemen yang tadi kita ubah menjadi 1. Itu di antara ini yang saya beri tanda kotak ini, kita rubah menjadi 0 dengan baris-barisan yang lainnya juga, kecuali pivot elemen ini. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada langkah yang keempat B ini kan dilakukan transformasi baris di mana pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Jadi untuk rumus yang kita gunakan yaitu yang pertama, di mana transformasi pertama R1 ditambah min 1 dikali R2. Dan yang kedua yaitu di mana transformasi yang baris yang ketiga yaitu di mana R3 ditambah 2000 dikali R2. Jadi dari rumus tersebut di mana di sini bagian baris yang kedua satu ini merupakan hasil dari pivot elemen yang sudah dijadikan 1, sehingga yang dicari di sini yaitu di mana baris yang pertama dan baris yang ketiga, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasilnya di mana pada baris yang pertama 4/5 karena dari rumus yang pertama yaitu transformasi pertama ditambah min 1 dikali R2, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 4/5. Begitupun juga dengan pada kolom Y, yaitu kita akan mendapatkan 0, 1, min 1/20, 0, 1/12. Sama juga dengan transformasi yang ketiga, di sini kita akan melihat di mana nilai negatif yang paling besar, yaitu di sini terletak pada kolom X yaitu min 600, sehingga kita akan menjadikan hal ini untuk menjadi nilai yang bersifat positif, karena di sini masih ada variabel yang bersifat negatif, maka kita akan mengulangi langkah ketiga dan yang keempat, yaitu ulangi langkah ketiga, yaitu di mana cari pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemen. Karena di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini min 600 merupakan
nilai negatif yang paling tinggi, sehingga kita menjadikan kolom X itu sebagai pivot kolom. Dan di sini pivot elemennya yaitu 4/5. Juga pivot barisnya yaitu yang ini. Sehingga untuk selanjutnya, untuk langkah yang keempat, di mana transformasi baris, pivot elemen dijadikan 1 dan pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Sehingga dari hal tersebut kita akan menjadikan pivot elemen ini bernilai 1 dan pada pivot kolom ini kita akan mengubah menjadi 0, yaitu pada bagian 1/5 dan min 600 dengan rumus di mana transformasi pertama dikali 5/4. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Tabel yang paling atas adalah tabel hasil transformasi pivot elemen dijadikan 1 dengan transformasi R1 dikali 5/4. Tidak hanya pivot elemen, tetapi juga seluruh pivot baris dikalikan dengan 5/4. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk tabel yang kedua ialah tabel yang menunjukkan baris dalam pivot kolom yang akan diubah menjadi 0, selain pivot elemen tentunya. Untuk itu, baris dari pivot kolom yang akan dijadikan 0 ialah baris kedua, yaitu 1/5 dan baris ketiga min 600. Tidak hanya kedua kolom dalam baris kedua dan ketiga, tetapi juga setiap kolom dalam baris kedua dan ketiga akan dikalikan dengan konstanta yang menghasilkan nilai 0 pada baris kedua dan ketiga. 1/5 tadi kita gunakan transformasi yaitu R2 ditambah min 1/5 dikali R1, maka hasilnya adalah 0. Untuk transformasi selanjutnya ialah min 600 tadi kita gunakan transformasi yaitu R3 ditambah 600 dikali R1, maka hasilnya akan mendapatkan 0. Begitu juga dengan setiap kolom pada baris kedua dan baris ketiga. Pada baris kedua kita akan menggunakan transformasi yaitu R2 ditambah min 1/5 dikali R1. Dan untuk baris yang ketiga kita akan menggunakan transformasi R3 ditambah 600 dikali R1. Maka setelah melakukan transformasi, maka hasilnya akan sesuai dengan tabel ini. Setelah kita mendapatkan hasil dari transformasi, kita harus mencek nilai variabel pada baris terakhir. Jika masih ada nilai variabel negatif, kita harus mengulang pada langkah ketiga dan keempat. Namun, jika nilai variabel sudah positif, maka sudah optimal. Seperti yang kita lihat, nilai variabelnya sudah positif. Untuk itu, semua nilai X dan Y baris terakhir sudah optimal. Dari penyelesaian sebelumnya, maka akan mendapatkan kesimpulan di mana banyaknya mobil kecil, yaitu X, sama dengan 140, dan banyaknya mobil besar, yaitu Y, sama dengan 60, dan untung maksimum yaitu Z sama dengan 260.000. Baiklah, sekian presentasi dari kami yaitu kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.